kholib tu'rof. Berbedalah kamu akan dikenal. Betul. Gitu ya. Dan berbeda itu nggak mesti melakukan hal yang konyol ya. Betul. Dengan prestasi, dengan kebaikan juga bisa kita lakukan, kemudian dikenal oleh orang lain. Dan baru di sini loh Bang, orang-orang tahu kalau saya anak santri. Cahaya membuat gelap menghilang. Terima kasih Bang Haka, kau datang bagai pelita. Dengan doa-doa hangatkan romansa, luhur budimu kan abadi, terangi jiwa. Terima kasih Bang Haka, kau datang bagai pelita. Dengan doa-doa hangatkan romansa, luhur budimu kan abadi, terangi jiwa. Terangi jiwa. Terangi jiwa. Bang Haka, kece, keren dan cerdas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat Bang Haka yang saya banggakan, alhamdulillah siang hari ini kita jumpa kembali di channel Bang Haka. Insya Allah untuk episode kali ini kita kedatangan seorang tamu istimewa, seorang anak muda yang energik, yang insya Allah nanti akan bisa memberikan inspirasi untuk anak-anak kita. Siapa dia? Dia adalah seorang bintang yang banyak berperan di film-film FTV, ya. Dan juga dia banyak berperan menggeluti dalam dunia-dunia acting. Dan yang lebih membanggakan lagi, ternyata tamu kita ini adalah alumni dari sebuah pesantren di Jati Asih. Mau tahu? Pesantren Yapit Darul Hikmah. Siapa dia? Dia adalah Fauzan Nasrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Sehat Fauzan? Bang. Sehat Fauzan? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih nih Bang Haka, ucapkan terima kasih atas kesibukannya syuting ya, Iya. bisa hadir di studio Bang Haka. Fauzan, bisa nggak diceritakan ini ya, kalau tadi kan Fauzan ini belajarnya pernah di pesantren ya, Iya benar. dan pesantren kita juga ini, Darul Hikmah gitu ya, yang tujuan adalah mencetak generasi yang paham Al-Quran gitu ya. Tetapi kok tiba-tiba ini Fauzan unik dan menarik gitu ya, bisa tiba-tiba terjun di dunia acting. Bisa nih diceritakan gimana sampai kemudian masuk ke dunia acting, apa ini pilihan atau saran orang tua atau seperti apa? Sebenarnya sih lebih ke apa ya? Kalau pilihan juga enggak sih Bang, lebih ke ya mungkin hokinya di sini gitu. Hoki, Karena ya. sebelumnya waktu lulus dari Yapit sempat kerja di salah satu perusahaan minyak. Oh sebelum Ikut abang. Oh baik. Kerja terus di sana mungkin gak cocok kan, akhirnya resign. Ketemu sama manajer yang sekarang sampai ya ikut casting gitu awalnya. Iya. Nah itu awal mulanya berarti ada apa namanya, ikut tes dulu atau seperti Ada apa? namanya casting. Oh casting namanya ya? Iya. Oh iya. Ikut casting dulu tuh awal-awal. Mungkin ya udah rezeki kan, karena dari dulu kan saya cuma percaya ketika kita dimanapun saya serahin semua sama Allah. Iya, gitu. iya. Kayak rezeki mah udah ada yang ngatur lah gitu. Baik. Padahal yang datang tuh Bang ganteng-ganteng, cakep-cakep, yang udah lebih senior banyak. Waktu saat casting itu? Iya. Oh. Dan mungkin ya itu beruntungnya saya. Pas mereka waktu itu nyari peran utama buat film. Salah satu PH besar lah di Indonesia gitu. Iya. Itu sekitar tahun 2010 atau 11 gitu. Nah, itu buat film tentang bola. Tentang bola? Iya. Dan kebetulan kan saya emang dulu kan hobi bola. Iya. Hobi bola. Atlet Yapit juga. Oh iya. Sip. Terus jadi dapat tuh waktu itu suruh casting gitu. Suruh main bola dulu awalnya. Suruh main bola, kata produsernya, besok main bola sama saya katanya. Oh, siap. Main bola. Terus dia bilang setelah main bola besok ke kantor kata dia. Iya. Tapi yang mulai ide ikut casting itu apa ya? Kan gini, tadi kan lulus pesantren, kemudian kerja, resign gitu ya.
ini tiba-tiba ada pengalaman buka apa namanya pemain film atau seperti apa awalnya yang mengawali Iya, apa? awalnya itu karena casting. Jadi ketemu dikenalin sama temen ke manajer yang sekarang, dan kebetulan manajer aku yang sekarang tuh dia punya anak artis pertama itu ya saya sama teman saya namanya Maxim berdua. Itu pertama. Dia punya manajemen, punya anak artis, yaitu kita berdua. Gitu. Nah, pengalaman casting pertama gimana nih? Kan biasanya Wah, gugup ya? pasti Bang. Pasti Soalnya kan ya basicnya kita anak santri yang maksudnya ruang lingkupnya jarang kita ketemu namanya lawan jenis gitu kan. Tiba-tiba di luar yang kita ruang lingkupnya kebanyakan lawan jenis gitu. Jadi pasti ada nama nervous tuh pasti. Saya nervous banget tuh. Nah, ini kan ini berarti pengalaman baru waktu casting itu ya? Betul. Dan apalagi selama ini nggak pernah ikut ya? Nggak pernah. Nah, ketika melihat peserta casting itu banyak yang sudah mungkin lebih senior atau lebih di segala yang lainnya, itu gimana tuh saat-saat pertama ikut casting itu? Balik lagi sih, kayak antara dua pilihan. Mau lanjut apa pulang? Pulang kan malu sama keluarga. Masa kita pergi dari rumah nggak ngasilin apa-apa gitu. Betul. Jadi ya karena saya punya prinsip kayak saya nggak mau pulang sebelum saya kayak ada sesuatu yang bisa saya kayak bawa lah gitu ya yang bisa bawa gitu. kita banggain lah gitu. Baik, setelah casting pertama itu Fauzan ya, kemudian apa kemudian setelah itu dianggap Fauzan cukup bagus aktingnya sehingga tadi ya produksi sini ya, produksi itu kemudian mengundang lagi produser, gimana kira-kira setelah itu? Sebenarnya kalau buat acting sih kayaknya enggak ya Bang, kayak enggak. Saya kan anak baru banget gitu kan. Itu tahun berapa sih itu mulainya? Tahun 2010 apa 11 gitu. Berarti baru 10 tahun terakhir ini ya? 10 tahun terakhir ini ya? Dulu nama filmnya Hat Trick. Judulnya Hat Trick. Dan kebetulan saya main sama Lukman Sardi. Itu aktor senior kan, Lukman Sardi, Ira Wibowo. Ya mereka yang senior lah. Iya. Biasanya para senior juga memberikan pasti ya. Pasti mereka tuh ngedukung, apalagi kalau anak baru tuh mereka lebih ke kalau di film tuh biasanya kayak mereka lebih ngerangkul gitu loh Bang. Iya. Karena anak baru. Terus Fauzan, pengalaman orang pesantren kan biasanya cenderung tertutup ya. Betul. Nah, kalau sementara ketika dunia akting pasti terbuka ya. Tadi misalkan berteman dengan berbagai kalangan lah kira-kira. Itu penyesuaian antara dunia pesantren masuk ke dunia artis lah gitu ya. Itu gimana dalam prosesnya itu? Mudah atau ada kesulitan-kesulitan? Wah, sulit lah. Sulit ya? Sulit. Dulu juga kan maksudnya kita deket perempuan aja udah deg-degan gitu. Iya. Sekarang jadi lawan main gitu kan. Iya. Itu sulit. Oh, jadi pernah juga lawan main dengan perempuan lain, pernah? Oh iya. Bisa kayak adegan kan kita kan lawan jenis kan gitu. Iya. Nah itu Fauzan udah berkeluarga ya? Sudah. Nah itu gimana tuh biasanya hubungan dengan istri biar dia nggak cemburu dan seterusnya ketika ada peran yang memang harus dimainkan seperti itu gimana? Ya lebih ke ini aja sih Bang, kayak dia kan tahu basicnya sebelum menikah gitu kan. Iya. Jadi ya udah nikah ya udah biasa buat dia gitu. Artinya nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Tetap jalan gitu ya? Iya. Yang penting sudah saling percaya gitu ya? Percaya. Terus Fauzan ya, saya ingin menggali ini sedikit ya. Jadi sebelum Fauzan terjun ke dunia acting ini kan nyantri di Yapit tadi ya. Betul. Nah ini pengalaman waktu di Yapit yang kemudian berkesan gitu ya, sehingga sampai hari ini masih ingat, apa kira-kira itu ya? Wah, banyak Bang. Banyak ya? Banyak banget. Salah satunya gitu kan. Salah satunya ya sama teman-teman dulu di asrama gitu kan. Jadi kayak banyak hal-hal kayak dulu kita kalau misalnya ngerasain, coba kalau orang-orang di luar sekolah-sekolah umum mungkin mereka nggak ngerasain namanya subuh-subuh kita harus bangun, terus harus nyetol hafalan, terus malam juga harus ngafal lagi gitu kan. Sebelum lagi kayak lebih ke itu sih kayak apa, teman-teman juga kayak ngerasa udah kayak keluarga gitu, saking deketnya gitu kan. Saya sih belum banyak lihat ini film-film yang Fauzan mainkan ya. Tapi secara umum seringkali yang muncul itu memang peran protagonis ya. Betul. Apa itu memilih atau memang dilihat oleh produser wajahnya memang ini cocok untuk yang peran baik-baik atau seperti apa biasanya itu untuk menentukan aktornya tuh? Karena kan gini, biasanya kan kalau di film tuh biasanya yang peran utama tuh pasti
baik gitu kan. Gitu ya? Iya, rata-rata tuh pasti gitu. Jadi, nah kenapa? Karena kan aku peran utamanya gitu. Iya. Jadi aku pasti dapat perannya kebanyakan yang baik. Kadang juga ada yang jahat gitu ada gitu. Pernah juga? Pernah. Pernah juga ya. Terus Fauzan, ini biasanya dalam syuting ya, untuk menyelesaikan satu film itu berapa lama sih biasanya? Berbeda-beda. Beda-beda? Iya. Kisaran berapa hari itu biasanya? Dulu yang pertama yang film aku itu aku Iya. ngerjain 2 bulan. Satu film 2 bulan? 2 bulan. Waduh. Belum sama Setiap hari itu? Satu harinya berapa jam? Setiap hari. Pagi sampai sore? Pagi sampai malam. Sampai malam? Iya. Luar biasa Pernah ya. aku ngerjain sehari itu cuma 1 scene. Main bola terus. Iya, iya. Iya. Pernah juga sehari ngerjain 1 scene itu isinya fighting semua berantem. Iya. Dan itu memang sudah ada kontrak ya, Iya. nggak boleh kemudian apa namanya Iya. kita harus berhenti pada itu belum selesai, nggak boleh ya? Nggak boleh. Ada kontrak ya? Ada. Eh. Ada dendanya. Ada denda juga? Ada. Ada undang-undangnya kan? Iya, iya, iya. Oh gitu ya? Iya. Jadi kalau misalkan artis yang sudah dikontrak kemudian mengundurkan diri di tengah Ya, jalan, kita bisa tuntut. dituntut ya? Bisa. Tuntut ya? Eh. Kan kita nanti dituntut sama Iya, sama iya. produsernya gitu. Itu setiap film 2 bulan? Atau bisa kenapa bisa panjang begitu ya? Tergantung jenis film yang kita kerjain gitu. Biasanya kalau film-film yang lumayan serius, jangka waktunya panjang tuh bang. Itu belum sama persiapan bang. Iya. Aku waktu itu readingnya sendiri aja itu 2 bulan, aku sendiri. Itu baca naskah ya? Iya, karena kan aku nggak ada basic kan. Oh iya, iya. Biasanya normalnya yang setelah itu yang kalau aku udah yang udah gitu kan. Iya, iya. Biasanya sebulan gitu. Tapi nggak setiap hari, kayak seminggu 2 kali, Iya, iya. 2 kali gitu. Iya. Fauzan, dengan sekarang sudah banyak muncul di perfilman ya. Ini gimana terkait dengan kondisi apa namanya Fauzan sendiri hari ini? Tentu banyak ini ya, penggemar atau orang yang menghubungi atau bagaimana kira-kira tuh? Kalau penggemar sih ya pastilah ya kan. Pasti ada ya? Pasti. Ah. Jadi ya udah gitu. Artinya mereka sering mungkin mengucapkan selamat Oh iya, atau pasti ya? ngucapin, pasti banyak. Bapak Ibu sendiri gimana nih setelah melihat sekarang Fauzan kondisi seperti ini? Orang tua kan emang udah nggak ada nih bang. Oh, nggak ada ya? Udah nggak ada. Oh, ya Allah, Cuman, yarham, Allah yarham, mudah-mudahan Allah rahmati. kakak semua masih. Ibu ada. bapak sudah nggak ada dulu ya? Udah nggak ada dulu. Oh, dulu ya. Oh, Kakak. berarti selama ini yang ngasih motivasi, semangat, support ini dari kakaknya? Kakak ya? dari kakak. Dan sendiri sih juga. Karena kan emang saya kan ya itu yang tadi abang bilang, kan biasanya kan anak santri lebih tertutup kan. Nah, Iya, iya. saya tipe orang kayak gitu dulu. Iya, iya, iya. Tapi kan sekarang nggak bisa ya, seorang artis tertutup ya? Atau masih begitu? Sifat? Masih dong. Masih ya? Kalau apa-apa ya kan nggak semua. Makanya saya tipe kalau orang kalau abang lihat jarang saya masuk media gitu. Karena saya ngejauhin hal itu. Gitu. Iya, iya. Karena buat saya kita dikenal itu nggak perlu harus mencari sensasi. Gitu. Nggak perlu kita ngelakuin something yang kayak hal-hal tolol yang kita kerjain gitu, hal bodoh yang kita kerjain gitu. Iya, kan. iya. Tapi kan kita cukup dengan ya sebuah prestasi atau apa gitu. Dan ini ya sesuai dengan pepatah Arab ya. Kholib tu'rof. Berbedalah kamu akan dikenal. Betul. Gitu ya. Dan berbeda itu nggak mesti melakukan hal yang konyol ya. Betul. Dengan prestasi. Dengan kebaikan juga bisa kita lakukan kemudian dikenal oleh orang lain. Dan baru di sini loh bang, orang-orang tahu kalau saya anak santri. Di mana? Baru bahas di sini. Oh gitu. Selama saya kan sempat undang beberapa podcast, mereka nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu ya? Ini nggak apa-apa nih dibuka nih. Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa, luar Biar biasa mereka ya. tahu. Iya. Jadi ini memang sebuah pilihan Fauzan ya. Jadi kan orang banyak menilai bahwa seni itu sesuatu yang kurang baik. Kurang baik, betul. Seni. Tapi seni itu kan ketika seni Allahu Jamil, Allahu Jamal yuhibbul Jamil. Ya. Jadi ketika Allah senang keindahan, sesungguhnya seni itu juga bisa membawa orang untuk lebih dekat kepada Allah. Baik seni melalui suara, melalui acting dan seterusnya gitu ya. Nah, ada nggak dalam pemahaman Fauzan memahami itu bahwa apa yang dilakukan sekarang sebagai acting di dunia seni ini diniatkan untuk nilai ibadah kepada itu ya? Lebih ke situ sih. Ke situ ya? Iya. Oh, soalnya kalau kita kadang saya juga sempat bertemu satu kru yang dia terlalu agamis banget. Ada yang begitu ada ya? Ada. Saya pernah bertemu dengan berarti dia. ada ya? Dan saya pernah memperdebatkan hal itu sama dia. Saya bilang dia ngomong gini sama saya. Saya bilang kan, saya kan manusia, saya bilang. Dia si Fauzan mah STMJ, salat terus maksiat jalan. Saya bilang, saya manusia, setiap manusia pasti akan melakukan kesalahan, itu wajar. Saya bilang, nggak ada manusia tuh baik terus kan, nggak ada. Betul ya. Kan kita ada namanya yin dan yang kan, pasti kan ada satu hal yang baik dan buruk gitu.
kita nggak usah ngomongin hal baik dan buruk, Mas, saya bilang. Mas kerjaan di dunia kayak gini juga kan kita nggak ada yang tahu. Mas nih, kita kalau ngomongin hal buruknya Mas, saya bilang kan, Mas membiarkan saya berholwat nih lawan jenis, itu udah dosa loh gitu kan. Maka balik lagi saya bilang, balik lagi ke innama amalu binniyat, saya bilang. Iya. Fauzan, tadi kan disampaikan ya bahwa ini adalah pertama kali bahasanya Fauzan membuka diri ya, betul. Bahwa ternyata latar belakangnya adalah seorang santri yang punya acting luar biasa gitu ya. Nah, ini bisa nggak memberikan motivasi atau pesan lah untuk teman-teman anak-anak muda sekarang ada di kelas ya, atau siapapun lah, karena saya yakin bahwa di antara mereka juga banyak yang punya keinginan, kecenderungan dan kemampuan untuk berakting gitu ya. Kira-kira sebelum masuk dunia akting itu apa? Ada nggak pesan-pesan buat teman-teman sehingga mereka ketika masuk tetap istiqomah. Betul. Nah, talitun walakin yatamayyazun. Dia bergabung, dia bercampur, tapi tetap punya ciri khas yang tidak bisa berubah. Betul. Bisa nggak memberikan motivasi untuk itu? Buat teman-teman semua, dimanapun kita berada, kita jangan lepas namanya kayak basically kita gitu. Itu mungkin yang dari dulu diajarin sama orang tua saya, almarhum orang tua saya kayak. Kenapa mereka tuh kekeh banget pengen saya di pesantren? Saya dari SD, SMP, SMA. Itu di pesantren semua gitu. Ini loh jawabannya gitu, Bang. Ternyata mereka pengen ketika saya pergi jauh, saya tahu jalan pulang kemana, gitu. Jadi buat teman-teman semua lebih kayak mau dimanapun kita berada, kalau emang kalian ada niatan pengen jadi artis atau apa, tetap ingat bahwa segala sesuatu kita harus serahin sama Allah. Oke. Dan jadikan actingnya itu sebagai ibadah. Betul. Orang kemudian punya kebaikan di situ ya. Di situ. Baik. Kan dengan gitu kita kan banyak kan kayak misalnya kita jadi artis, kita bisa diundang ke acara yang bermanfaat, terus kita bisa membuat suatu hal yang positif gitu buat orang lain. Karena ketika yang melakukan, yang menyampaikan seorang pejabat publik ya, atau seorang artis pasti lebih dikenal dan didengar gitu ya. Nah, Fauzan, ini saya lihat luar biasa ya pesan kemudian motivasi yang diberikan oleh almarhum Bapak dan Ibu ya. Bapak Ibu meninggal tahun berapa? Saat Fauzan usia berapa? Pamah itu tahun 99. Waktu itu Fauzan kelas berapa? SD. Kelas 4. Bapak? 3 apa 4 itu. Bapak lulus SMP. Oh, berarti masih memang ya, masa-masa yang masih sangat membutuhkan bimbingan orang tua. Setelah itu Fauzan dengan kakak? Enggak kan di asrama. Oh, di asrama langsung waktu itu kan makanya sempat pas kesini tuh karena pas papa udah tadi kan mau sekolah di Padang tuh, mau masuk negeri, cuman nggak jadi, cuman pesan mama sama orang papa masukin santren. Dan kebetulan kan Ustadz Maftuh dulu ininya kakak saya gitu, gurunya kakak. Oh gitu awalnya. Iya. Oh jadi awalnya tuh tahu ya. Diapit itu dari Ustadz Maftuh. Ustadz Maftuh guru kakaknya Fauzan. Iya betul. Oh iya alhamdulillah. Akhirnya masukin ke sini ya. Fauzan, ini sebelum terakhir ya. Ini saya ingin menggali yang berikutnya ini terkait dengan dunia acting dan film-film yang sudah diproduksi dan di situ Fauzan sebagai aktornya ya. Iya. Itu sudah berapa banyak sampai hari ini berjalan 10 tahun ini? Berapa ya? Berapa? Kira antara berapa, kisaran berapa? Kalau film berapa? Selain film apa? Kalau film sih, kalau film nggak banyak sih. Nggak banyak? 9 film ya? Cuma dari 9 film memang nggak ada yang booming kayaknya. Nggak ada? Jadi kalau sinetron ada? Sinetron lumayan. Orang lebih tahu sih FTV biasanya. FTV ya? Kalau FTV bisa ya di bawah 1000, di atas 300-an lah gitu. Iya, apa namanya itu berapa? Temanya apa? Judulnya. Oh judulnya? 300 sampai 1000 ya? Ya 300 sampai 500 lah. 300 ya. Berarti kalau lihat dari range-nya cukup sibuk juga ya. Nah sekarang terakhir gimana nih? Ada yang syuting film apa yang terbaru? Besok. Apa ininya? FTV. Aduh, kalau itu dia Bang, kalau tanya judul saya suka lupa. Suka lupa ya, karena saking banyak ya. Nggak inget gitu kan. Nggak inget ya. Dan rata-rata memang Fauzan selalu memerankan tokoh-tokoh baik ya tadi ya. Iya. Tapi satu yang saya sampai sekarang kepengenan. Saya pengen meranin satu tokoh yang kayak agamis gitu, pengen banget. Dan sampai sekarang belum kesampaian sih.
Agamis maksud seperti Maksudnya apa ya? kayak lebih kayak toko toko muslim gitu, misalnya kayak dulu kan pernah ada bikin tentang apa ya, ada film-film nasional gitu kan, terus ada kayak tentang lebih ada apa kayak agama-agamanya gitu lah. Oh, misalkan kalau Muhammadiyah sang apa tuh? Sang pencerah. Sang pencerah gitu, Nah, kayak begitu ya. kayak Peran utamanya ya. Iya, Iya, kayak iya. gitu. Iya. Fauzan, ini kan sebentar lagi akan datang bulan suci Ramadan ya. Nah, biasanya ketika bulan suci Ramadan ini kegiatan-kegiatan seperti apa nih? Apakah tetap masih ada acting atau memang Ramadan itu mau off nggak acting, mau full beribadah? Gimana biasanya? Masih sih. Masih tetap ya? Masih, masih normal lah kayak biasanya gitu. Tapi biasanya paling Masih dalam kondisi berpuasa tuh acting ya? iya puasa harus, puasa, itu ya? tetap kan wajib. Iya, iya. tetap. Mau adegannya gimana pun tetap gitu. Yang penting kalau biasanya kalau ada scene makan tuh sama mereka, kalau kan mereka tahu saya puasa gitu, lebih ke malam gitu loh bang. Iya, iya, iya. Jadi kayak malam baru adegan makannya. Gitu. Iya, iya. Artinya belum Ramadan tetap berjalan Tetap ya? berjalan seperti biasa. Itu biasa ya. Cuma barangkali diatur waktunya juga nggak sama juga, sama aja. Sama aja. Sama aja? Normal. Iya, iya, iya. Pernah kok saya waktu itu lagi bulan Ramadan, itu yang saya bilang satu hari saya ngerjain satu scene isinya berantem semua. Di bulan Ramadan tuh. Bulan Ramadan. Hmm. Dari pagi sampai gelap berantem terus isinya. Iya, iya, iya. Tapi lagi puasa. Nah. Dan yang hari ini sedang tayang apa ada? Yang sekarang ini? Tadi pagi deh kayaknya ada. Ada? Iya tadi pagi. Di apa? Biasa di SCTV kalau saya biasa. SCTV ya? Iya. Jam berapa tuh biasanya? Biasanya jam 10. Jam 10 pagi. ya? Baik Fauzan, ini mumpung ada di studio Bang Haka ya, kebetulan juga kan dekat dengan studio ini dekat dengan pesantren dulu Fauzan nyantri ya. Betul. Mumpung di sini, kira-kira apa pesan-pesan yang ingin Fauzan sampaikan ke guru-guru di Yapit atau teman-teman ada nih adik-adik yang sekarang kelas 3 kebetulan belajar secara offline ya, Iya, iya. karena mereka sedang mempersiapkan untuk ujian. Apa kira-kira ada untuk sampaikan kepada mereka? Kalau buat adik-adik, kalian tuh harus bangga gitu. Kalian pernah sekolah sini. Saya pun bangga pernah sekolah di Yapit gitu. Karena di Yapit tuh kita mau lulus aja harus tes tafis gitu kan, baru dapat ijazah. Iya. Karena saya dulu kayak gitu. Jadi itu nanti akan jadi pegangan buat kalian pas di luar. Kalau untuk ini guru-guru, Buat guru-guru masih ada nggak ustadz-ustadz yang masih kenal? masih Masih lah. ya? Paman. Siapa? Pak Abdurrahman. Ustadz Abdurrahman. Ustadz Abdurrahman. Siapa lagi terus? Saat syairi. Ustadz Guseri. Karena kan dulu saya tafisnya sama Ustadz. Oh, Ustadz Guseri. Ustadz Abdurrahman, Ustadz Guseri. Guru-guru. Ustadz Maftu. Ustadz Maftu. Ustazahnya ada ustazahnya. Ustazahnya gak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal ya? Oh, mamanya Hanif. Oh ya. Baik. Berarti salam nih Ustadz Abdurrahman, Ustadz Maftu, Ustadz Guseri dan Ustadz Mariani ya. Iya. Ustadz Mariani. Apa yang ingin Fauzan sampaikan kepada mereka? Karena kan walaupun bagaimana ketika mereka mengajar ada ilmu yang kemudian sedikit banyak membentuk karakter Fauzan sehingga kemudian masih bisa bertahan dan masih bisa tetap gitu ya di tengah hubungan atau komunikasi di dunia aksis yang kadang-kadang kita lihat sangat berbeda dengan dunia pesantren. Betul. Ya, terima kasih setelah mengajarkan saya banyak hal lah gitu. Iya. Ngajari Ustadz Azami juga kan Almarhum. Ya. Doakan mudah-mudahan ya. Semoga ya. Yarham. Terus ya banyak udah ngajarin saya lah gitu. Karena ternyata di pesantren ini itu buat benteng basic kita gitu ketika saya di luar, dan mereka semua udah ngebuat itu saya di sini gitu. Ngebentengin saya lah gitu. Itu ya terasa betul ya. Terasa betul, apa namanya nilai-nilai yang didapat di pesantren ya. Wah, banget. Ketika di luar nih kadang saya misalnya kita lagi syuting gitu kan, terus break sholat, kadang saya jadi imam gitu. Oh, insyaallah ya. Dan pernah waktu itu juga di salah satu masjid juga pas kita lagi syuting sana, saya jadi imam gitu. Dan mereka nggak tahu kalau saya dulu santri. Gitu. Dan baru sekarang nih ya. Baru sekarang. Karena mereka kaget, wah kok bisa? Bisa ngaji ya. Bisa ngaji ya. Gitu. Yeah. Bisa ini gitu. Insyaallah mulai sekarang nggak usah malu-malu gitu ya dengan latar belakang santri ya. Nggak pernah malu. Nggak pernah malu ya. Ketika saya ditanya, dulu SMA di mana, saya bilang pasti di Yapit. Darul Hikmah. Iya. Buat apa kita malu dalam kebaikan? Justru ini harus kita sampaikan. Betul. Gitu ya. Bangga dong. Ketika apalagi di sekarang gini bang, gitu kayak nggak semua
pemain bisa baca Quran, bisa Betul. apalagi bisa ngafal gitu kan. Iya, iya, Karena iya. yang saya rasain sekarang ketika saya udah terjun di dunia seperti ini, buat murojaah aja itu lumayan berat loh, Bang. Oh iya, betul. Berat sekali, benar. Ah. Mungkin itu kali ya, kayak Iya. orang bilang kayak lebih mudah menghafal dibanding murojaah. Murojaahnya, betul. Fauzan, saya terus terang ya bangga dan memberikan apresiasi kepada Fauzan ya dengan kegiatan yang luar biasa tadi. Nah, dari kebanggaan saya punya murid seperti Fauzan ini, saya ingin dengar nih. Dulu kan anak-anak yang santri di YAP itu selalu menghafal Quran ya. Betul. Fauzan sekarang sudah banyak acting, ketemu dengan lawan jenis yang mungkin cantik-cantik mungkin ya, gitu ya. Ini kita khawatirkan nih hafalan ini pada hilang semua gitu ya. Tapi saya yakin Fauzan karena sudah punya basic yang luar biasa, sehingga hafalan itu bukan berkurang tapi tetap bertambah karena Amin. berdakwah dalam berseni. Mungkin Fauzan silakan saya minta membaca ayat-ayat yang dulu pernah dihafal. Jangan sampai hilang ini. Boleh. Ya, silakan. Boleh, Bang. Ah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Masya Allah, Sadaqallahul luar biasa Fauzan ya. Alhamdulillah ternyata hafalan-hafalan yang dulu sempat diambil ayat per ayat setiap hari ternyata masih melekat. Dan mudah-mudahan karena inilah bagian dari kebahagiaan seseorang dan kemuliaan seseorang ketika bersama dengan Al-Quran, Fauzan ya, saya doakan mudah-mudahan itu tetap tidak boleh hilang, tapi usahakan tetap bisa murojaah dan bisa mengingat apa yang sudah dihafal. Amin. Ya, baik, terima kasih Fauzan ya. Saya lagi ucapkan terima kasih atas silaturahimnya di studio ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik sahabat HK sekalian, kita baru saja berbincang dengan Fauzan, seorang santri yang kemudian hari ini menggeluti dunia artis yang sudah menghasilkan beberapa film dan bermain di beberapa sinetron di FTV. Mudah-mudahan kita doakan apa yang Fauzan geluti hari ini betul-betul menjadi bagian dari dakwah yang sedang dia geluti dan membawa kebaikan-kebaikan buat dirinya, istrinya, dan anak-anaknya. Amin. Pelajaran yang bisa kita ambil para sahabat HK sekalian, yang pertama adalah bahwa dakwah bisa kita jalankan lewat jalan apapun. Ya, selama kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, maka selama itu pula insya Allah akan banyak kemudahan-kemudahan dan akan banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak boleh kita lentur di dalam berdakwah. Dalam kondisi apapun, masyarakat seperti apapun, kita harus menjadi diri kita, menjadi kebaikan yang terus kita pancarkan di tengah-tengah mereka. Karena begitulah nasihat para daiyah-daiyah kita yang senantiasa mengingatkan kita dalam jalan untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat jumpa di channel Bahaka berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bahaka yang saya banggakan, jangan lupa ditunggu komentar-komentar terbaiknya. Dan komentar terbaik untuk episode yang lalu, yaitu dengan tema curhatan pemain topeng Betawi, yaitu
komentar Bang Yuda Adrian dengan komentar terima kasih Bang Haka sudah memberikan secercah cahaya untuk kesenian di Kota Bekasi. Selamat ya Bang Yuda ya. Baik, pemirsa sekalian, sahabat Bang Haka, ditunggu komentar yang terbaik untuk episode ini. Dan seperti biasa kami akan memberikan merchandise bagi mereka yang memiliki komentar yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.